Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu Deus Pasti NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman, pada hari ini kami akan menceritakan kisah Nabi Ayub belajar sabar menghadapi ujiannya. Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui kisah ini, semoga kita doakan semua kita mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum mendengar kisah ini, mari sama-sama kita dengar dari pertama sampai akhir. Kalau ada kesalahan atau kejanggalan, mohon teman-teman komentar di bawah, karena kita sama-sama belajar. Kami pun baru belajar. Ayo teman-teman, langsung saja ke kisahnya. Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menyuruh manusia dalam ketaatan kepadanya. Selain itu, para nabi dan rasul juga diutus untuk menjadi teladan bagi umat manusia. Salah satu nabi yang dapat menjadi panutan perihal kesabaran saat menghadapi ujian adalah Nabi Ayub. Bagaimana kisahnya? Simak dari pertama sampai akhir, teman-teman. Nabi Ayub alaihissalam hidup pada tahun 1420 sampai 1540 Masehi. Beliau berasal dari Romawi. Beliau diutus Allah untuk menyuruh kaumnya, yaitu masyarakat di daerah Huran sekitar Yordania dan Syria, agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Nabi Ayub diberikan limpahan karunia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikaruniai badan sehat dengan wajah yang rupawan. Beliau juga diberi anugerah beberapa anak-anak keturunan yang baik dan seorang istri yang setia. Menurut pendapat ulama yang paling populer, nama istri Nabi Ayub adalah Rahma binti Abram bin Yusuf bin Yakub. Di sisi materi, Allah pun memberikan harta yang melimpah sehingga Nabi Ayub menjadi seorang yang kaya raya. Tak hanya merupa uang, harta tersebut juga mewujud dalam bentuk tanah dan bangunan yang luas di daerah Batsniyah, salah satu wilayah dari negeri Huran. Beliau juga memiliki bermacam binatang ternak dalam jumlah yang sangat banyak, hingga tak ada orang yang bisa menandinginya. Binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, kedelai, dan kambing. Dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan, Nabi Ayub pun rajin bersyukur. Beliau menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub rajin menyantuni anak yatim, janda, duafa, dan orang yang sedang dalam perjalanan tapi tak punya uang untuk melanjutkan Ibnu Sabil, serta memberi makan orang miskin. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kamu telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Sa'ad ayat 41-44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderita dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit Judzam kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah. Karena penyakit itu saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat
ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putri-putri beliau pun Allah ambil semuanya meninggal dunia. Tak sampai di satu harta Nabi Ayub yang melimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya, juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani. Juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahawa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun. Ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahawa Ayub AS ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih menderita sakit yang Allah timpakan. Sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub. Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahawa hati beliau sama sekali tidak berpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahawa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau berbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya, beliau sempat sedih, tetapi Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisi secara terbuka dan menampik prasangka itu. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya, hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh, Nabi Ayub AS justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Cerita lengkap dari kisah Nabi Ayub bisa kamu temukan pada buku Kisah Abdin Nabi Ayub AS, teman-teman. Demikian kisah singkat pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.